Selamat sore Pak Apri, saya akan menjelaskan mengenai itu apa itu patahan. Jadi patahan itu adalah salah satu struktur geologi utama yang terbentuk akibat deformasi kerak bumi. Nah, secara ilmiah, patahan itu didefinisikan sebagai rekahan atau bidang diskontinuitas pada batuan yang disertai oleh pergeseran relatif antar blok batuan. Nah, pergeseran ini menunjukkan bahwa batuan itu tidak hanya retak, tetapi juga mengalami gagalan secara mekanik akibat gaya yang bekerja di dalam bumi. Untuk memahami mengapa patahan terjadi, kita perlu melihat sumber gaya utamanya, yaitu pergerakan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak di atas lapisan astenosfer yang bersifat plastis. Meskipun kecepatannya hanya beberapa sentimeter per tahun, gaya yang dihasilkan itu sangat besar, karena gaya ini melibatkan massa batuan yang sangat luas dan tebal. Juga gaya ini itu menghasilkan tegangan atau stres di dalam kerak bumi. Dalam geologi, stres itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada stres tekanan, yang kedua ada stres tarik, yang ketiga ada stres geser. Jadi batuan di kerak bumi sebenarnya itu dapat mengalami 2 respons terhadap stres ini. Pertama, jika stres masih kecil dan berlangsung perlahan, batuan itu dapat mengalami deformasi elastis atau plastis, seperti melipat. Namun, jika stresnya itu sangat kuat melebihi kekuatan maksimum batuan, maka batuan tersebut itu akan mengalami deformasi secara rapuh atau brittle deformation untuk istilah ilmiahnya, dan akhirnya akan menimbulkan patahan. Nah, jadi inilah yang awalnya memulai bentuk patahan. Jadi, secara mekanik, patahan itu terjadi ketika tegangan geser pada suatu bidang itu melebihi gaya gesek dan kekuatan kohesi pada batuan. Saat itu, batuan itu tidak lagi mampu menahan tekanan, sehingga terjadi pergeseran mendadak atau bertahap di sepanjang bidang patahan. Energi yang tersimpan akibat deformasi elastis kemudian dilepaskan, dan jika pelepasannya secara tiba-tiba, maka yang akan dihasilkan adalah gempa bumi. Selanjutnya, berdasarkan arah pergeseran, patahan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satu yang penting itu ada patahan naik atau kita disebut reverse fault. Patahan naik ini terjadi akibat stres tekan, biasanya di daerah di mana 2 lempeng itu saling mendekat atau bertumbukan. Pada patahan ini, blok batuan yang berada di atas bidang patahan atau disebut dengan hanging wall bergerak naik relatif terhadap blok yang ada di bawahnya atau kita sebut footwall. Secara termodinamika dan mekanika batuan, kondisi ini itu membutuhkan tekanan yang sangat-sangat besar karena batuan harus melawan dengan gaya gravitasi. Nah, jika suatu sudut bidang patahan naik relatif landai, biasa itu hanya kurang dari 30 derajat. Jadi maka patahan tersebut ini disebut dengan sesar sungkup atau thrust fault. Pada kondisi ini, batuan yang lebih tua bahkan dapat terdorong menutupi batuan yang lebih muda. Fenomena ini sering dijumpai di zona pembentukan pegunungan besar seperti zona Himalaya atau zona kondisi lempeng lainnya. Selain sebagai mekanisme deformasi, patahan juga memiliki berbagai peran besar dalam membentuk bentang alam. Contohnya, aktivitas patahan itu dapat menghasilkan tebing patahan, lembah patahan, dan pengangkatan blok batuan. Dalam sistem patahan tertentu, pengangkatan ini juga dapat membentuk struktur yang seperti horst, yaitu blok batuan yang terangkat relatif terhadap sekitarnya akibat aktivitas patahan yang berulang dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang. Patahan ini tidak selalu bergerak secara tiba-tiba. Ada patahan yang bergerak secara perlahan dan kontinu, disebut creep. Juga ada pula yang terkunci selama ratusan bahkan ribuan tahun sebelum akhirnya melepaskan energi secara mendadak dalam bentuk gempa bumi yang sangat besar. Perilaku ini dipengaruhi oleh jenis batuan, tekanan fluida di dalam kerak, suhu, serta kondisi gesekan pada bidang patahan. Di Indonesia,
Patahan itu sangat umum untuk kita temui karena Indonesia ini berada di wilayah pertemuan beberapa lempeng besar seperti lempeng Indo-Australia, Eurasia, Pasifik. Bahkan ada banyak patahan aktif, baik patahan naik maupun geser, yang menjadi sumber gempa bumi. Nah, oleh karena itu, pemahaman ilmiah mengenai patahan itu sangatlah penting, tidak hanya untuk geologi, tetapi juga dapat untuk digunakan untuk mitigasi bencana dan perencanaan wilayah. Sebagai kesimpulan, patahan itu merupakan hasil dari kegagalan mekanik batuan akibat akumulasi stres tektonik melebihi kekuatan batuan. Proses ini itu dikendalikan pada hukum fisika, mekanika batuan, dan dinamika lempeng tektonik. Patahan, khususnya patahan naik, berperan besar dalam pembentukan gunung, bentang alam, dan kejadian gempa bumi yang memengaruhi kehidupan manusia. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu lipatan tegak. Jadi, lipatan tegak itu merupakan jenis lipatan di mana bidang sumbu lipatan berdiri hampir vertikal. Pada lipatan ini, kedua sayap lipatan itu memiliki kemiringan yang relatif sama besar, namun berlawanan arah, sehingga bentuknya itu tampak simetris. Lipatan tegak terbentuk akibat gaya tekan yang seimbang dari dua arah. Tekanan tersebut menyebabkan lapisan batuan mengalami deformasi plastis, bukan patah, sehingga batuan melengkung membentuk lipatan, bukan patahan. Lipatan tegak pada umumnya itu terbentuk pada tahap awal deformasi tektonik dan sering menjadi dasar terbentuknya lipatan yang lebih kompleks apabila ada tekanan yang terus berlanjut. Jadi yang untuk kedua, saya akan membahas apa itu lipatan miring. Jadi lipatan miring itu terjadi ketika tekanan tidak seimbang, yaitu salah satu memberikan tekanan yang lebih besar dibanding sisi yang satunya. Nah, akibatnya itu apa? Jadi akibatnya itu adalah bidang sumbu lipatan itu menjadi miring, dan akhirnya salah satu sayap lipatan itu menjadi lebih curam dibanding sayap yang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa deformasi tektonik itu sudah berkembang lebih lanjut dibanding lipatan tegak. Secara mekanik, batuan itu masih mengalami deformasi plastis, tetapi arah dan besarnya itu tidak sama, menyebabkan lipatan itu menjadi asimetris, kebalikan daripada lipatan tegak yang bentuknya simetris. Dan lipatan miring ini banyak dijumpai di daerah pegunungan yang masih aktif secara tektonik. Terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu lipatan menggantung. Lipatan menggantung terbentuk akibat tekanan yang semakin kuat dan berkelanjutan sehingga salah satu sayap lipatan itu terdorong hingga melewati posisi vertikal dan menjadi terbalik. Pada kondisi ini, urutan lapisan batuan itu dapat tampak terbalik, di mana lapisan yang lebih tua berada di atas lapisan yang lebih muda. Lipatan menggantung menandakan deformasi yang sangat intens dan biasanya itu berkembang di zona tumbukan lempeng. Terakhir, jenis lipatan ini itu sering menjadi tahap peralihan sebelum batuan akan mengalami deformasi yang sangat ekstrim. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai apa itu lipatan isoklinal. Jadi lipatan isoklinal itu adalah lipatan di mana kedua sayap lipatan itu sejajar dan miring ke arah yang sama dengan sudut kemiringan yang hampir sama. Lipatan ini terbentuk akibat gaya tekan yang sangat besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sehingga lipatan ini itu akan menjadi rapat dan bentuknya itu menjadi berulang. Secara struktural, lipatan isoklinal itu menunjukkan deformasi plastis yang sangat tinggi. Lipatan ini umumnya itu ditemukan pada batuan metamorf atau batuan sedimen tua yang mengalami tekanan tektonik berulang dalam waktu geologis yang sangat panjang. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu lipatan rebah. Jadi, lipatan rebah terjadi ketika tekanan tektonik itu sangat kuat, sehingga bidang sumbu lipatan hampir mendatar. Salah satu sayap lipatan terdorong jauh secara horizontal dan menindih pada lipasan yang lainnya. Pada tahap ini, gaya tekan itu hampir sepenuhnya mengalahkan gaya penahan batuan. Lipatan rebah menunjukkan kondisi deformasi ekstrim dan sering dijumpai di daerah pembentukan pegunungan besar. Lipatan ini juga menunjukkan bahwa batuan yang berada pada kondisi suhu dan tekanan yang memungkinkan deformasi plastis secara maksimum. Terima kasih.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan lipatan rebah yang akhirnya itu menjadi sesar sungkup. Merupakan tahap deformasi tektonik paling lanjut dalam proses pelipatan batuan. Pada tahap ini, gaya tekan yang sangat besar dan berlangsung dalam waktu geologis yang sangat lama menyebabkan batuan itu tidak hanya terlipat secara plastis, tetapi akhirnya mengalami kegagalan secara mekanik. Bagaimana terjadi? Awalnya, lapisan batuan masih mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan dengan cara melengkung dan membentuk lipatan rebah, di mana bidang sumbu lipatan hampir mendatar. Namun, seiring meningkatnya tekanan, gaya geser pada salah satu bidang lipatan itu terus bertambah. Ketika tegangan geser melebihi kekuatan kohesi dan gaya gesek batuan, lipatan tersebut itu tidak lagi stabil dan akhirnya patah. Patahan yang terbentuk pada kondisi ini kita kenal sebagai sesar sungkup atau thrust fault. Sesar sungkup ini merupakan jenis patahan naik dengan sudut kemiringan yang sangat landai. Akibat pergerakan ini, blok batuan yang lebih tua dapat terdorong jauh secara horizontal dan akhirnya menutup batuan yang lebih muda. Suatu kondisi yang berlawanan dengan urutan stratigrafi yang normal. Secara geologi, proses ini itu menunjukkan peralihan dari deformasi plastis menjadi deformasi rapuh. Deformasi plastis memungkinkan batuan terlipat tanpa retak. Sedangkan deformasi rapuh itu menyebabkan batuan patah dan akhirnya bergeser. Peralihan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti misalnya besarnya tekanan, suhu, kedalaman batuan tersebut, serta jenis material penyusun batuan tersebut. Nah, lipatan yang rebah yang menjadi sesar sungkup ini umumnya ditemukan di zona orogenesa, yaitu wilayah pembentukan pegunungan besar akibat tumpukan lempeng tektonik. Contohnya dapat dijumpai pada sistem pegunungan besar di dunia. Struktur ini menunjukkan bahwa kerak bumi itu selalu mengalami pemendekan horizontal yang sangat besar akibat gaya tekanan lempeng. Jadi sebagai kesimpulan, lipatan rebah yang berkembang menjadi sesar sungkup ini menandai bahwa puncak deformasi tektonik di mana batuan tidak lagi melipat tetapi juga patah dan bergeser secara signifikan. Struktur ini menjadi bukti kuat betapa besarnya dan lamanya gaya tektonik bekerja dalam membentuk permukaan bumi yang kita lihat saat ini.